Lukas 18 ayat yang ke-8, bagian yang terakhir di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini begitu luar biasa. Ada satu istilah yang mana istilah itu saya sering dengar ketika sekitar tahun ini ya, tahun 99, 98, 99 ya, ketika saya beberapa kali berada di Lombok. Waktu itu kita ada di Malang. Itu ada satu istilah yang dikatakan oleh driver bis ya, karena kita biasa waktu itu kalau ke Lombok itu naik bis simpati ya, dan berangkat dari Malang sekitar jam 3, nanti di terminal Partais Mataram sekitar juga antara jam 2 jam 3. Jadi kurang lebih ya taruhlah sekitar antara 20 sampai 24 jam ya satu hari. Nah, ada satu istilah ketika waktu itu lagi booming tiket pesawat murah. Supir-supir bis itu mengatakan, "Wah, kita nggak bisa bertahan, Pak, kita sudah lempar handuk." Ya, mereka katakan ada bis ini sudah lempar handuk. Jadi artinya sudah tidak kuat, sudah tidak bertahan. Dan istilah itu sekarang mulai populer di antara pedagang-pedagang yang ada. Mereka mulai mengibarkan bendera putih. Ya, lalu dikatakan mereka sudah lempar handuk. Karena kondisi yang ada saat ini betul-betul membuat semua keadaan yang ada sungguh-sungguh dalam keadaan, kalau boleh saya bilang, hampir-hampir mati begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa, ya, tiba-tiba terlintas seperti angin lewat begitu yang mengatakan Tuhan tidak ada. Ya. Dengan kata lain, di balik memabahnya virus corona ini ternyata saya sangat-sangat berkeyakinan bagaimana pekerjaan setan kuasa kegelapan menungganginya untuk membuat iman orang-orang percaya menjadi lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yeremia di sana dikatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah karena kesejahteraan daripada kota itu juga adalah kesejahteraan kita." Artinya bahwa tanpa kita sadari, kehidupan orang percaya itu adalah sebagai tiang-tiang, salah satu tiang yang menopang di dalam kesejahteraan bangsa dan negara. Ya, orang-orang percaya menjadi tiang penopang yang menguatkan dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam kehidupan orang percaya, dia sudah tidak lagi mempercayai Tuhan, dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka jelas itu menjadi sebuah kekalahan bagi kehidupan orang percaya. Dan otomatis ketika tiang-tiang hidup orang percaya sebagai tiang dari gereja, tiang dari negara itu sudah runtuh, maka tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi terhadap gereja, apa yang terjadi terhadap bangsa dan negara ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan tadi kita tahu bersama-sama, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ya, ini dalam konteks mengenai kedatangan Tuhan. Tapi dalam konteks yang lain, itu bisa dikatakan bahwa setiap saat, setiap waktu ketika kita mengalami yang namanya perkenanan yang daripada Tuhan, ya, adakah kita mempunyai iman untuk menyambut segala pertolongan, segala berkat Tuhan dalam hidup ini? Nah, dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-26, ketika Tuhan Yesus melayani di Nazaret, ya,
Tuhan Yesus menyindir orang-orang yang ada di Nazaret dan bangsa orang-orang Yahudi secara keseluruhan. Ya, ada banyak janda di Israel, tetapi Tuhan tidak melawat salah satu dari mereka, tetapi justru Tuhan melawat seorang janda yang ada di Sarfat. Pertanyaannya, apakah uniknya daripada janda yang ada di Sarfat? Ya, apakah lebihnya daripada janda yang ada di Sarfat sehingga Tuhan berkenan melawat di dalam kehidupannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang menilai itu dari apa yang dilihat, tetapi Tuhan menilai itu dari apa yang ada di dalam hati. Ya, dan kita tahu bersama-sama bahwa setelah sungai Kerit, Tuhan pelihara Elia di sungai Kerit sampai sungai itu kering. Ya, karena burung gagak tiap hari dia kirim makanan untuk Elia dan minumnya dari sungai Kerit, tetapi sungai Kerit itu kering. Lalu Tuhan memerintahkan Elia kepada janda yang ada di Sarfat. Saudara, Tuhan tidak salah di dalam memberkati seseorang. Ya, Tuhan tidak akan melawat, Tuhan tidak akan memberkati kepada seseorang yang tidak siap. Tetapi Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melawat di dalam kehidupan umatnya yang siap. Tadi di atas dikatakan, jika Tuhan datang, jika Tuhan menghampiri kita, adakah iman di dalam kehidupan kita? Ya. Nah, ketika Elia diutus oleh Tuhan, jelas Tuhan katakan, kamu pergi ke Sarfat, maka di sana kamu akan ditemui seorang perempuan tua yang sedang mencari kayu. Ya, dan selanjutnya di sana terjadi perbincangan antara Elia dan janda yang ada di Sarfat. Menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati janda di Sarfat ini. Dan ketika Elia berkata, ya, buatkan aku roti, janda ini mengatakan, minyakku hanya sedikit, tepungku hanya sedikit. Elia berkata, minyak itu tidak akan habis, tepung itu tidak akan habis sampai kekeringan ini selesai. Tetapi buatlah lebih dahulu roti untukku, untukmu, dan kemudian untuk anakmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Janda di Sarfat itu melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Saudara, firman itu akan hidup dan berkuasa. Ketika firman itu kita dengar, oke. Tetapi firman itu tidak berdampak apa-apa ketika hanya didengar. Firman itu tidak berdampak apa-apa sebelum kita melakukan. Firman itu akan menjadi firman yang hidup, firman yang mengubah, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan ketika firman itu dilakukan. Perempuan yang sakit pendarahan, ketika dia mendengar Yesus belum sembuh sakitnya. Ketika orang bercerita tentang Yesus belum sembuh juga sakitnya. Ketika ada orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus dan dia melihat penyakitnya pun juga belum sembuh. Tetapi ketika perempuan ini dia pergi, ya, dia bertindak, imannya bertindak, dan dia katakan, asal ku jamah jubahnya saja aku menjadi sembuh. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti hanya Ishak ketika di Gerar, Tuhan berkata kamu tetap di Gerar. Tuhan, Gerar itu panas loh Tuhan. Di Gerar itu nggak ada hujan loh Tuhan. Kita nggak bisa bertanam loh Tuhan di Gerar. Tuhan katakan kamu tetap di sini, aku akan memberkati. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak tidak pergi ke Mesir. Ishak tetap di Gerar seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Ishak mulai menabur seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Ishak menuai 100 kali lipat. Terus percaya, terus beriman. Ya, sesulit sesukar apapun yang saudara hadapi hari ini, andalkan Tuhan. Bagaimana setiap hari saudara tidak perlu harus mengeluh, tidak perlu harus meratapi, tapi coba datang kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat.
Ya, kita andalkan Tuhan, kita berdoa, kita mohon hikmatnya Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan itu yang saudara lakukan. Kadang mungkin arahan daripada Tuhan itu tidak masuk akal. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengalahkan Yeriko, ya, dengan mengelilingi tembok Yeriko 7 kali 1 hari, 1 kali selama 1 minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini arahan Tuhan. Ya, rencana Tuhan bukan rencana kita, jalan Tuhan bukan jalan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan yang Tuhan mau, maka mujizat itu pasti terjadi. Kadang arahan Tuhan itu sepele, bagi manusia itu sepele, itu terlalu mudah. Naaman ketika diperintahkan mandi di sungai Yordan, ya, 7 kali itu mudah untuk dilakukan. Tapi seringkali apa yang diperintahkan Tuhan dan mudah untuk kita lakukan, kita tidak mau melakukan. Buang kesombongan saudara, buang hikmat saudara, buang yang apa saudara andalkan, nggak ada artinya apa-apa. Ya, seperti bos Bogasari, orang yang kaya, dia pergi ke Singapura karena kena COVID, harus pakai jet pribadi. Tetapi ketika di Singapura, hartanya tidak dapat menolong. Andalan kita hanya Tuhan. Saya bersyukur dan saya selalu berdoa dan saya selalu bergumul kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan, setiap hari saya peperangan rohani. Jangan sampai jemaat yang terpapar positif COVID sampai meninggal. Saya bergumul, saya berdoa. Satu persatu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ya, tapi kadang masalahnya ada beberapa yang malu kalau menyebut terpapar COVID. Ya, kita tidak usah malu, kita fair saja, ya, supaya doa kita kepada Tuhan itu alamatnya jelas. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terlalu amat sangat percaya. Nasib orang percaya itu hidupnya ada diberkati. Nasib orang percaya itu bukan ekor tetapi kepala. Bersama Tuhan kita maju, bersama Tuhan kita melangkah, bersama Tuhan kita diprotek, dilindungi dimanapun kita berada. Dan kita percaya sampai masa kekeringan Tuhan pelihara, sampai pada masanya COVID sudah tidak ada lagi, kita boleh tampil menjadi orang-orang yang menang. Kita boleh menuai di masa paceklik, kita boleh menuai di masa sulit, kita boleh menuai di masa sukar, bukan dengan cara kita, tetapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Jangan menjadi takut, jangan menjadi gentar. Ya, kita punya Yesus yang ajaib. Tanamkan itu, katakan setiap hari dalam hidup saudara, Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyembuhkan. Katakan itu, ya. Dan tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik. Kiranya kasih kemurahan Tuhan memberkati kita, melindungi kita sampai selama-lamanya.